Banjarbaru. Oke. Aji Nur Rahman, di mana posisi? Aji. Banjarmasin, Bu. Banjarmasin. Sajidah? Martapura, Bu. Martapura. Regina? Evangelis? Di Palangkaraya. Palangkaraya, lumayan jauh ya. Pinar Kristanti? Pinara? Banjarmasin, Bu. Di mana? Banjarmasin, Bu. Banjarmasin aja ya. Oke. Aja Widya Fajrina? Di Banjarbaru, Bu. Banjarbaru. Tadi Palangkaraya yang paling jauh ya. David Alroy? Banjarmasin, Bu. Banjarmasin. Raisa Nurwidawati? Di Barabai, Bu. Barabai. Karlina di mana? Di Banjarmasin, Bu. Banjarmasin. Nurpadila? Di Martapura, Bu. Martapura. Nur Anissa? Sampit, Bu. Sampit. Nah, ini jauh juga ya, lumayan. Julfa Askia? Banjarbaru, Bu. Banjarbaru. Putri Regina? Banjarmasin, Bu. Banjarmasin. Jaini Fahmi? Di Muara Teweh, Bu. Nah, lumayan jauh juga ya. Kina? Di Banjarmasin, Bu. Muhammad Nur Aldi? Banjarmasin, Bu. Apa ini? Mahdavi Sapna? Di Gambut, Bu. Gambut ya. Gloria Stefani? Di mana Gloria? Di Banjarmasin, Bu. Banjarmasin. Nurhalisa? Di Banjarmasin, Bu. Haifa Halisa? Di Banjarmasin, Bu. Masin. Talita? Di mana Talita? Di Banjarmasin, Bu. Sherly mana nih Sherly nih? Ada, Bu. Mana wajahnya kalau kelihatan? Oh, gelap ya. Sherly di mana posisi? Di Landasan Ulin, Bu. Landasan Ulin ya. Nah, Halyadi di mana Halyadi? Banjarmasin, Bu. Banjarmasin. Nabil Jaki? Banjarmasin, Bu. Masin. Doni Erlangga? Banjarmasin, Bu. Ivana Jahwa? Di Banjarmasin, Bu. Banjarmasin. Denis Anto? Saya di Tamiang Layang, Bu, Kabupaten Yang Layang lumayan jauh juga ya. Oke, Bu. Muhammad Fatailah Akbar? Dari Tapin, Bu. Tapin. Ya. Glory Stefana? Glory mana wajahnya Glory? Gloria? Sudah ya tadi ya? Sorry. Chandra? Chandra mana nih tanpa wajah? Di mana Chandra? Ya, Bu. Posisi di mana? Di Banjarmasin, Bu. Banjarmasin. Oke ya. Ya 50, seimbang aja ya yang lebih banyak yang di Banjarmasin. Oke, sebelum ini Ibu mulai lagi perkuliahan. Nah, Pak Rahmadi mungkin sudah menjelaskan ya bagaimana hukum perdata, kondisi hukum perdata yang berlaku di Indonesia sampai sekarang. Nah, di mana sebelumnya terjadi pluralistik ya, terjadi kemajemukan hukum perdata yang berlaku masing ya, ada yang BW, ada yang hukum adat, ada yang hukum apalagi agamanya. Kemudian setelah merdeka untuk mengisi kekosongan masih berlanjut ya kondisi kemajemukan hukum perdata di Indonesia ya. Nah, kemudian setelah merdeka beberapa tahun ada beberapa undang-undang yang sifatnya nasional. Nah, salah satunya tentang hukum perkawinan, hukum hak tanggungan ya, hukum jaminan hak tanggungan ya, fidusia, undang-undang pokok agraria. Nah, peraturan-peraturan perundangan yang dikeluarkan setelah merdeka itu walaupun di Undang-Undang Dasar 1945 kan memberlakukan kan, karena daripada kosong kan kacau
hukum di Indonesia karena kita baru merdeka. Nah, sedangkan kita kemudian berapa tahun kemudian baru bisa membuat undang-undang yang sifatnya nasional berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah Undang-Undang Pokok Agraria ya, nomor 5 tahun 1960, Undang-Undang Perkawinan ya, nomor 1 tahun 1974, belum lagi Undang-Undang Hak Tanggungan ya. Nah, semua ini adalah dalam bagian dari hukum perdata yang tentunya kalau kita lihat di dalam BW kan ada 4 buku ya. Ada buku tentang hukum orang ya dan keluarga. Yang kedua apa? Tentang hak kebendaan ya. Ketiga perikatan ya. Nah, yang keempat tentang daluarsa ya. Nah, jadi ya, oleh karena itu di sini Ibu coba untuk materi Ibu tentang hukum orang dan keluarga. Nah, kita dulu bicara tentang hukum orang atau yang disebut dengan Personenrecht. Nah, apa sih yang diatur dalam hukum orang? Yang diatur ya mengenai si subjek hukum. Subjek hukum yang akan berperan penting dalam pergaulan hukum. Nah, itu yang akan diatur oleh hukum orang. Mulai dari subjek hukumnya, mulai dari keperbuatan hukumnya nanti ya. Kalau di sini nanti akan bicara syarat-syaratnya. Syarat subjek hukum untuk melakukan perbuatan hukum. Kalau sudah bicara perbuatan hukumnya, nanti itu bicara bisa di lapangan hukum perikatan ya. Itu biasanya paling banyak di lapangan hukum perikatan. Nah, mengapa buku tentang orang ini dibicarakan di awal? Karena ini dulu, baru nanti bicara masalah hak kebendaannya, baru bicara masalah perikatannya. Nah, jadi tapi walaupun kemudian misalnya bisa aja nanti diselingi misalnya kebetulan nanti materi hukum orang dan keluarga kan Ibu. Nah, padahal kan hukum kebendaan Pak Rahmadi ya, harusnya kan sebenarnya hukum orang dulu. Tetapi karena kalian kan ini dibagi 8 kelas semua ya hukum perdata. Kami kan dosennya hanya berapa orang, terpaksa kami mengatur karena mata-mata kuliah lain juga seperti itu. Jadi Pak saya kada bisa urut dulu ya. Karena ini kondisinya kita kan dibagi kelas 8 untuk mata kuliah perdata, dosennya terbatas. Belum lagi mata kuliah lain 8 juga. Sehingga kami harus bergantian. Nah, akhirnya kan kemarin hukum benda dulu ya, dijelaskan oleh Pak Rahmadi Usman, nggak apa-apa. Tapi Ibu dudukan kembali, sebenarnya di awal harusnya tentang hukum orang. Ya, tapi karena gimana ya, kami sudah ngatur supaya ada bentrok. Karena dosennya kalau tidak diatur seperti itu, bentrok, ya. Lebih susah ngaturnya bentroknya daripada kalian. Karena satu mata kuliah aja kami ada 8. Nah, kebetulan kami ngambil 4 kelas. Kebetulan Ibu dengan Pak Rahmadi Usman, banyak mata kuliah yang barengan. Ya, ada hak kekayaan intelektual, ya. Ada hukum lingkungan, ada 3. Nah, 4 kelas itu. Nah, di sini akhirnya Mbak atur. Nah, karena Mbak atur ya tadi beliau dulu masuk perdata, Ibu masuk hukum lingkungan dulu. Nanti ya tadi bertukar seperti ini. Setelah selesai, masuk lagi. Nah, haki lagi juga hak kekayaan intelektual. Jadi inilah, maklumlah karena keadaannya. Kita karena COVID ini kan kemarin rencananya offline, maka itu lalu dibagi 8. Karena ada boleh mahasiswa lebih dari berapa? 60 kan berapa dalam satu kelas tuh? Ada boleh lebih, itu paksa, tapi kan dosennya punya kemampuan juga yang terbatas dari segi tenaga, fisik juga ya, ya paksa diatur tadi sedemikian. Oke, nggak apa-apa, itu hanya sekedar pengantar. Nah, sekarang kita bicara tentang orang tadi, karena ini kaitannya dengan si subjek yang akan berperan dalam pergaulan hukum, terutama di lapangan hukum perdata. Nah, hukum perorangan. Nah, itu bisa kalau dari asal kata bisa Personenrecht dalam bahasa Belanda atau person law ya. A law nih ya, sorry ini lain person. Person law. Person law. Hukum orang. Nah, hukum perorangan dalam arti luas adalah ketentuan-ketentuan mengenai orang sebagai subjek hukum dan kekeluargaan. Ini dalam arti luas.
Tetapi hukum perorangan dalam arti sempit adalah ketentuan-ketentuan orang sebagai subjek hukum saja. Ya, ini dalam arti sempit. Nah, pengaturan hukum orang dalam KUH Perdata itu diatur dalam buku 1 dari pasal 1 sampai 498. Nah, ini 496, 498 itu dihapus. Ini terdiri dari 18 bab. Nah, ini ya, kalau kita melihat di BW ya dari pasal ini di buku 1. Nah, kemudian kita bicara subjek hukum. Tolong dimatikan ya, di mute ya. Nah, subjek hukum. Mungkin Anda dulu waktu mata kuliah pengantar ilmu hukum ada ya, apa itu subjek hukum? Adalah penyandang, bisa penyandang atau pendukung. Kalau dulu di penyandang hak dan kewajiban atau pendukung. Maksudnya yang kau mendukung hak dan kewajiban, yang menyandang hak dan kewajiban. Nah, ini konteksnya subjek Belanda ya, secara umum adalah pendukung hak dan kewajiban. Nah, kemudian menurut Algra, subjek hukum adalah setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban. Jadi mempunyai wewenang hukum. Ya. Jadi setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban dan mempunyai wewenang hukum. Nah, Rehbepohet. Nah, subjek hukum, siapa aja sih yang kategori subjek hukum? Yang nanti akan berperan sebagai subjek hukum dalam lapangan hukum. Nah, tentunya di sini adalah manusia dan badan hukum. Nah, manusia sebagai subjek hukum. Kalau kita bicara manusia sebagai subjek hukum, ya, karena kan selain manusia juga ada badan hukum sebagai subjek hukum. Nah, manusia dari eksistensi dipandang ada 2, ya, yaitu manusia sebagai makhluk biologis, kedua manusia sebagai makhluk yuridis. Nah, jadi kita di sini bukan membicarakan manusia sebagai makhluk biologis. Nah, kalau membicarakan manusia sebagai makhluk biologis itu mungkin bidangnya ilmu kesehatan, kedokteran, ya mungkin bicara masalah biologis ya. Nah, mungkin bidang lainnya ya. Tapi kita di sini bicara manusia sebagai gejala, sebagai makhluk yuridis, ya. Nah, tentunya kita bukan bicara manusia tentang misalnya panca inderanya, tentang fungsi panca inderanya, bukan itu yang kita bicarakan. Di sini kita bicara manusia dalam pengertian, kita bukan membicarakan manusia dalam pengertian biologi atau gejala alam makhluk hidup yang mempunyai panca indera dan budaya. Jadi pusat perhatian kita bukan manusia dalam pengertian biologi. Nah, di sini yang kita jadi pusat perhatian membicarakan dalam ilmu hukum ini adalah orang dalam pengertian yuridis, ya. Apa orang dalam pengertian yuridis? Yaitu adalah gejala dalam hidup masyarakat dalam hukum yang menjadi pusat perhatian. Yaitu adalah orang atau person. Nah, jadi manusia ini termasuk pengertian orang dalam pengertian yuridis atau person. Nah, manusia diakui sebagai manusia pribadi. Artinya diakui sebagai orang atau person. Nah, karena manusia diakui sebagai orang atau person, maka manusia adalah sebagai subjek hukum. Ya. Nah, Anda mungkin sudah pernah di PIHA belajarlah subjek hukum, objek hukum, peristiwa hukum, kan? 3 itu kan? Nah, sudah dipelajari, Ibu pikir. Nah, semua kan erat kaitannya dengan subjek, objek, perbuatan hukum, peristiwa hukum, kan? Dulu di awal-awal Anda diberikan materi kan? Dalam pengantar ilmu hukum. Nah, kemudian manusia sebagai subjek hukum, sejak kapan? Manusia sebagai subjek hukum sejak ia lahir dan berakhir hingga meninggal dunia. Nah, tetapi bahkan bisa manusia sebagai subjek hukum sejak dalam kandungan manusia. Nah, ini di pasal 2 BW.
kalau kepentingannya menghendakinya. Ya. Bahkan manusia bisa sebagai subjek hukum sejak dalam kandungan. Ya. Kalau kepentingannya menghendakinya. Nah, ini diatur dalam pasal 2 BW. Ya. Nah, ini dengan dikenal dengan pasal yang memfiksikan. Kalau fiksi itu kan sebenarnya tidak nyata, tidak nyata ya. Nah, sebenarnya apa fungsi pasal 2 BW ini? Yang menjadikan manusia bisa subjek hukum sejak dalam kandungan. Nah, ini kaitannya nanti dengan kepentingan seorang anak yang dalam kandungan. Ya, tujuannya untuk melindungi anak tadi yang dalam kandungan. Dari apa sih dilindungi? Dari ketidakadilan, karena dia masih dalam kandungan. Siapa yang membela dia? Nah, oleh karena itu diadakan pasal 2 BW. Nah, ketidakadilan apa? Ya, kaitannya nanti dengan masalah waris, ya. Nah, gini. Bunyinya pasal 2 BW. Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah dilahirkan bila mana kepentingan si anak menghendakinya. Nah, jadi dia dianggap seolah-olah sudah dilahirkan, difiksikan lahir. Ya. Padahal dia masih dalam kandungan. Nah, kemudian ayat 2, mati sewaktu dilahirkan dianggap tidak pernah ada. Jadi kalau memang dia dilahirkan, ternyata dia meninggal, nah itu dianggap tidak pernah ada. Nah, apa makna dari ketentuan ini? Makna ketentuan ini disebut tadi refiksi, hukum yang memfiksikan. Sangat penting dalam hal pembagian waris, yaitu kaitannya dengan warisan. Sebagaimana pengecualian pasal 638 BW. Nah, pasal 638 BW ini mengatur tentang masalah waris, di mana seseorang bisa menjadi ahli waris, yaitu pada saat dia ada, pada saat pewaris meninggal dunia. Siapa yang ada pada saat pewaris meninggal dunia? Nah, itu pasal 638. Nah, sedangkan itu terjadi, ada anak yang masih dalam kandungan. Nah, oleh karena itu, pasal 2 ini untuk mengecualikan pasal 638 kalau ada kepentingan seorang anak yang menghendakinya. Nah, tentunya ini tujuannya ya untuk meniadakan ketidakadilan. Coba seandainya pasal 638 berlaku, dia belum lahir, kemudian ayahnya meninggal misalnya. Saat itu dibagi yang ada pada saat dia lahir, kasihan banget. Sudah kada punya ayah, tidak ada lagi barang warisan untuknya. Nah, oleh karena itulah pasal 2 BW ini diadakan untuk meniadakan ketidakadilan tersebut. Nah, tetapi juga untuk kepastian hukum juga diatur kan di kedua, mati sewaktu dilahirkan dianggap tidak pernah ada. Nah, itu ya. Jadi kalau dia meninggal saat dilahirkan dianggap tidak pernah ada. Karena dia ada, nanti lain lagi warisnya kayak apa tuh pulang. Nah, sedangkan dia dapat bagian. Nah, oleh karena itu supaya tidak panjang masalahnya, kalau dia memang meninggal juga saat dilahirkan dianggap tidak pernah ada. Jadi seolah-olah kembali lagi ke pasal 638 tadi. Kalau dalam bidang warisan. Nah, ini dulu bisa dipahami. Manusia sebagai subjek hukum sejak lahir dan hingga meninggal dunia. Tetapi ada pengecualiannya tadi. Bahkan bisa sejak dalam kandungan. Kaitannya kalau kepentingan seorang anak menghendakinya. Bisa dipahami dulu ini ya? Bisa ya? Nah, kemudian manusia sebagai subjek hukum. Nah, di sini reh pesulik. Tapi tidak semua cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Nah, jadi gini rumusnya. Manusia pada dasarnya semua manusia adalah subjek hukum. Tapi tidak semua manusia sebagai subjek hukum tadi cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Walaupun semua manusia subjek hukum, tapi tidak semua adalah cakap untuk melakukan perbuatan hukum atau reh back one head. Nah,
Karena dalam melakukan perbuatan hukum itu diperlukan syarat-syarat syarat-syarat untuk kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Nah, di sini ada orang, manusia sebagai subjek hukum, yang dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum oleh undang-undang. Jadi dulu pertama, jadi untuk melakukan perbuatan hukum, syaratnya apa? Nah, sebelum kita bicara siapa aja yang kada cakapnya. Nah, syaratnya, mungkin Ibu di sini tidak Ibu cantumkan, kalian silahkan catat kalau mau. Pertama, sehat akal dan pikirannya. Itu syaratnya, syarat kecakapan. Sehat akal dan pikirannya. Tentu saja untuk melakukan sebuah perbuatan hukum, seseorang itu harus sehat akal dan pikirannya agar bisa membedakan apa yang baik untuk dirinya dan orang lain. Ya, coba kalau orang yang misalnya anak kecil mana dia ngerti salah untuk dirinya, mau-mau aja suruh orang tanda tangan. Nah, itu juga. Itulah, maka dalam hukum pertama mensyaratkan subjek hukumnya tadi, orangnya tadi harus sehat akal dan pikirannya. Nah, ini sehat ini maksudnya akal pikirannya lah. Ini kadang ada aja mahasiswa menjawab fisik, tidak ada kaitannya dengan fisik ya. Untuk syarat kecakapan tidak ada hubungannya dengan fisik. Ini kaitannya dengan kesehatan akal dan pikiran. Ada aja yang menjawab tidak ada hubungan. Keterbatasan, ketidakmampuan fisik itu tidaklah menyebabkan orang tidak cakap. Yang tidak menyebabkan orang tidak cakap itu adalah tidak sehat akal dan pikirannya. Jadi ke akal dan pikiran ini aduh kadang rupanya dia salah tangkap waktu kuliah. Kenapa jadi sampai ke fisik? Fisik tidak mempengaruhi seseorang dalam melakukan kecakapan. Nah, kecuali misal dia punya keterbatasan yang pada saat misalnya mengadakan perjanjian. Nah, harus dibantu misalnya orang yang tidak dapat melihat ya. Nah, istilahnya tunanetra ya. Nah, Bu tidak terlalu ngikuti juga istilah-istilah sekarang ya. Nah, orang yang sedang gangguan kejiwaan itu ada istilah baru juga kan. Nah, apa itu istilahnya sekarang? Orang yang tingkatannya ya. Jadi lebih memperhalus ya. Jadi di sini pada saat ingin menandatangani sebuah akta, nah di sini dibantu paling tidak misalnya orang yang menjadi wakilnya atau keluarganya, walaupun seandainya ia juga yang menandatangani atau biasanya harus dibaca, ada prosedurnya biasanya. Ya. Nah itu menghindari tadi dirugikan kepentingannya, ya. Tapi satu hal kata Ibu, syarat kecakapan itu bukan dilihat dari kesehatan fisik. Tapi kesehatan akal dan pikirannya. Sehat akal dan pikirannya. Nah, syarat kedua apa? Ada yang tahu? Sorry. Syarat pertama dulu cakap ya. Sorry. Sehat akal pikiran itu yang kedua. Syarat yang pertama adalah cakap. Nah, cakap di sini apa maksudnya? Cakap yaitu dia memenuhi syarat menurut undang-undang. Nah, syarat menurut undang-undang itu dewasa. Agar seseorang cakap itu memenuhi kriteria dewasa. Nah, dewasa atau dia sudah melangsungkan perkawinan. Jadi untuk menentukan dewasa kan dilihat dari umur, usia. Nah, sebelumnya dalam beberapa undang-undang terjadi perbedaan. Kita lihat dalam BW sendiri sebenarnya 21 tahun. Untuk usia dewasa. Maka itu dalam BW ada lembaga pendewasaan. Bagi yang belum berusia 1 tahun dapat ditetapkan statusnya kalau ada kepentingannya yang menginginkan untuk dianggap dewasa ya, dari yang 20 di bawah 20 dari yang 20 sampai 18 ya. Atau yang 18 yang belum 18.
Atau ada dewasaan penuh, ada kedewasaan yang terbatas. Sorry, yang 20 ya, yang sedikit lagi misalnya dia 21 dan yang misalnya 18. Nah, itu ada pendewasaan terbatas dan pendewasaan penuh. Nah, ini misalnya pada saat diperlukan untuk melakukan misalnya perbuatan hukum. Nah, kan tetapi kemudian di dalam undang-undang perkawinan, dewasa ditetapkan 18 tahun. Nah, di situ disebutkan bahwa seseorang tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya kalau dia sudah sudah berusia 18 tahun. Nah, kalau masih di bawah 18 tahun kan dia berada di bawah kekuasaan orang tua. Dia belum dewasa. Nah, karena itu menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 dewasa. Saya itu 8. Kalau Anda lihat lagi di Undang-Undang Peradilan Anak, berapa? 17 kah? 16. Nah, di Undang-Undang Perlindungan Anak 16 kalau nggak salah. Dikategorikan anak. Ya. Nah, berarti kalau lewat dari 16 bukan anak ya. Nah, dewasa ya dianggap. Nah, kan beda-beda di beberapa undang-undang. Bahkan kalau ikut bola SIM, bola KTP, mungkin ikut pemilu, dewasa berapa? 17 ya? Kalau sudah punya KTP kan 17-an kalau syaratnya. Nah, jadi beda secara administrasi, beda lagi di pidana ada lagi. Nah, di Undang-Undang Jasa Penotarian itu penghadap syaratnya kalau tidak salah 18 tahun. 18 tahun juga di undang-undang. Nah, akhirnya untuk lapangan hukum perdata diambil patokan 18 tahun untuk dikategorikan dewasa untuk melakukan perbuatan hukum di lapangan hukum perdata minimal. Nah, itu cakep ya, berarti harus tadi memenuhi usia. Yang cakep selain itu walaupun usianya belum mencapai tapi kawin. Nah, oleh hukum dianggap itu sudah. Nah, sehingga cakep. Nah, kemudian dari syaratnya yang kedua kan sehat pikirannya. Jadi orang itu sehat akal pikirannya, ya. Tidak dalam sedang perawatan kejiwaan. Nah, tidak kalau nah, orang-orang itu nanti akan beraman, ya. Kemudian yang ketiga syaratnya tidak oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan hukum. Jadi dia tidak dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan hukum. Karena ada orang-orang walaupun dia sudah cakap, sehat akal pikirannya, tapi dia dilarang oleh undang-undang melakukan perbuatan hukum. Orang yang dipilotkan, nah dia dilarang oleh undang-undang melakukan perbuatan hukum terhadap harta kekayaan, ya. Nah, itu ya, jadi 3 syarat ya untuk cakap. Tadi, tidak 3 syarat untuk cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Pertama dewasa tadi, dewasa itu bisa dilihat dari usia atau sudah melangsungkan perkawinan. Yang kedua, selain dewasa, sehat akal dan pikirannya. Yang ketiga, tidak dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan hukum. Nah, itu 3 syarat. Nah, kemudian, jadi siapa yang orang-orang tidak cakap itu untuk melakukan perbuatan hukum oleh undang-undang? Dewasa tadi. Nah, orang yang belum dewasa, yang belum berumur, ini ketinggalan. Belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Nah, ini ya, belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Kedua, orang yang telah dewasa tetapi berada di bawah pengampuan. Ya. Jadi orang yang telah dewasa jadi orang yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melakukan perkawinan.
Orang yang telah dewasa tetapi berada di bawah pengampuan dengan alasan ya kurang atau tidak sehat akal pikirannya, ya. Nah, jadi kurang atau tidak sehat ingatannya atau orang-orang yang terganggu kejiwaannya. Nah, kemudian syarat selanjutnya, sorry dulu ya. Nah, yang tidak sehat tadi bisa pemboros. Cuma di undang-undang tidak dijelaskan pemboros ini yang bagaimana kriterianya. Dan hampir ini tidak pernah diterapkan. Karena tolak ukurnya undang-undang tidak memberikan kejelasan. Nah, kemudian kurang cerdas pikirannya dan sebab-sebab lain yang menyebabkannya tidak mampu mengurus segala kepentingannya. Nah, ini juga termasuk orang yang di bawah pengampuan atau tadi tidak sehat akal dan pikirannya. Nah, yang ketiga orang yang tidak cakap, orang yang dilarang undang-undang untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Misalnya orang yang dinyatakan pailit. Jadi orang yang dilarang undang-undang untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, misalnya orang yang dinyatakan pailit. Jadi syarat cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang yang dewasa, sehat akal pikirannya, dan tidak dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan hukum. Nah, selain itu juga ada faktor-faktor yang membatasi kewenangan bertindak seseorang. Kewenangan berhak seseorang. Nah, walaupun tadi memenuhi 3 hal tadi, sehat akal pikirannya, ya, paling tidak 2 tadi, sehat akal pikiran, 3, sehat akal pikirannya dewasa dan tidak dilarang oleh undang-undang. Tapi ada penyebab yang membatasi dia berwenang berhak. Nah, apa saja yang membatasi kewenangan berhak seseorang? Pertama, keluarga negaraan. Nah, kewarganegaraan ini pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria, hanya WNI yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Jadi hanya WNI yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Nah, ini ya, jadi untuk mempunyai hak milik atas tanah di Undang-Undang Pokok Agraria itu yang boleh hanyalah warga negara Indonesia. Orang asing nggak boleh. Orang asing dengan apa kalau hendak perlu tanah di Indonesia? Ya bisa hak pakai, ya, hak guna bangunan, ya. Misalnya untuk apartemen, dia punya apartemen, tidak bisa dengan hak milik atas tanah. Nah, tujuannya yang bahaya dimiliki orang asing. Nah, jadi yang membatasi kewenangan berhak seseorang, contohnya pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria. Kemudian tempat tinggal. Nah, ini pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria, larangan memiliki tanah pertanian yang berada di luar kecamatan. Jadi larangan memiliki tanah pertanian yang berada di luar kecamatan. Maksudnya begini, tujuannya apa? Ini ada larangan memiliki tanah pertanian yang berada di luar kecamatan. Tujuannya agar tanah pertanian itu digarap. Karena kalau orang yang di luar kecamatan pasti kan jarang ya menggarap tanahnya. Karena ini tanah pertanian ini harus produktif, ya. Nah, jangan sampai tanah pertanian itu absen, tidak digarap. Ya, ini menghindari adanya tanah absenti, ya. Absenti, ya, atau tanah yang tidak digarap. Nah, walaupun mungkin pasalnya ini masih belum efektif di masyarakat, masih banyak aja ya Bu. Di tempat saya banyak aja yang orang Banjarmasin isi tanah di misalnya Anjir tanah pertanian boy. Nah, saya kada tahu juga. Yang jelas itu pasal ini kelihatannya masih belum efektif, ya, bahkan tidak efektif lagi, ya. Nah, kemudian tapi
diatur ini kan di Undang-Undang Pokok Negeri. Nah, jadi ini dibatasi oleh tempat tinggal. Kemudian juga dibatasi oleh kedudukan atau jabatan. Jadi dibatasi oleh kedudukan atau jabatan. Nah, hak atau hukum lainnya tidak boleh memperoleh barang-barang yang masih dalam perkara. Ya, di sini tingkah laku. Nah, jadi kedudukannya juga mempengaruhi, membatasi kewenangan. Nah, misalnya hakim atau hakim tidak boleh memiliki barang-barang bukti, memperoleh barang-barang bukti, atau juga jurusita, nah, atau juga juru lelang. Nah, tidak boleh yang menjadi objek pekerjaannya tadi. Nah, ini karena kedudukan atau jabatan ya dibatasi. Nah, tingkah laku seseorang bisa membatasi kewenangan berhak seseorang. Contohnya apa, Bu? Tingkah laku bisa membatasi kewenangan berhak seseorang terkait dengan hak orang tua atau wali misalnya. Nah, orang tua atau wali oleh Undang-Undang Perkawinan pasal 1 nomor 1 tahun 1974 di pasal 49 dan 53 untuk orang tua di pasal 49 karena tingkah lakunya, karena kelakuannya bisa dicabut dari kekuasaan orang tua. Bukan dicabutnya bukan berarti diputus. Maksudnya orang tuanya tidak punya kekuasaan terhadap anaknya. Kekuasaan orang tua itu bisa harta anak, perbuatan hukum anak, mewakili anak ya. Nah, mewakili anak perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan ya. Nah, dan mendidik salah satunya misalnya terkait dengan jadi orang tua bisa kehilangan kekuasaan orang tuanya itu karena kelakuan buruknya. Sehingga bisa membuat anak di bawah perwalian. Bisa diasuh kakeknya lalu di bawah kekuasaan orang tuanya atau keluarganya yang lain. Nah, selain itu juga wali bisa kehilangan kekuasaan perwaliannya karena berkelakuan buruk lalu dicabut oleh pengadilan. Nah, ini biasanya diajukan oleh keluarga yang terdekat ya, bahwa dia tidak layak untuk mempunyai kekuasaan terhadap anaknya misalnya. Misalnya suka melakukan kekerasan ya yang membahayakan ya, atau narkoba, dia kecanduan narkoba sehingga dikhawatirkan akan mempengaruhi psikis maupun kejiwaan anak ya. Nah, oleh karena itu, karena tingkah laku seseorang bisa dicabut atau kehilangan kewenangan berhaknya. Nah, untuk ini dulu ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin Ibu tanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Nanti Ibu upload di Simari ya, bahannya ini ya. Ibu upload deh di Simari. Ada yang ingin ditanyakan? Dulu sebelum kita lanjutkan. Ada? Ibu mau nanya, Bu, yang pasal 638 tadi, Bu. 368. Masalah waris tadi ya? 638 ya, Bu? Ya, 638. Apa? 638 itu bukannya masuk ke hukum kebendaan ya, Bu? Ya. 638 itu waris. Waris itunya memang masuk ke hukum kebendaan. Ya. Tetapi ini ada kaitannya dengan subjek hukum. Oh iya. Ya. Masalah waris kan kaitannya dengan peralihan benda kan? Iya kan? Iya, Bu. Nah, di situ logikanya kaitannya. Salah satu beralihnya benda karena waris. Nah, hukum waris diatur terkait dengan peralihan benda loh. Waris itu. Nah, itu ya kait. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kenapa, Bu? Ada hubungannya dengan subjek hukum? Ini kaitannya dengan syarat subjek hukum untuk menjadi ahli waris yang berhak menerima peralihan benda waris tadi. Itu kaitannya. Ada lagi yang ingin ditanyakan sebelum Ibu lanjut? Kita panjang lah waktunya. Sampai jam berapa? Ini jam berapa sudah? Ibu memang ada ngajar lagi sih. Jam berapa? Udah? Jam 8.18. 8.18. Masih ada ya. Nanti Ibu setel di
pertengahan presensinya atau di cut akhir. Nah, ada lagi yang ditanyakan dulu? Masalah kewenangan? Ada? Nanti Bu upload ini ya. Ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Nah, ini. Kemudian, selain subjek hukum tadi manusia, ada dikenal badan hukum. Nah, subjek hukumnya adalah yang disebut person. Nah, atau badan hukum ini adalah salah satu dari subjek hukum yang disebut ya pendukung hak dan kewajiban yang tidak berjiwa. Ya, jadi termasuk badan hukum adalah subjek hukum yang tidak berjiwa, yaitu pendukung hak dan kewajiban ya, yang tidak berjiwa. Nah, kemudian subjek badan hukum ini dapat mempunyai dan kewajiban serta dapat pula mengadakan hubungan-hubungan hukum. Wah, kada munculkah lagi anunya, slide-nya muncul nggak? Badan hukum? Belum, Bu. Oh, belum. Muncul? Udah muncul? Sudah, Bu. Nah, kemudian ya kita bicara badan hukum. Tadi kan selain manusia sebagai subjek hukum juga badan hukum. Nah, badan hukum juga diakui sebagai subjek yang akan melakukan hubungan-hubungan hukum dalam pergaulan hukum. Nah, tetapi nanti apa bedanya dengan manusia sebagai subjek hukum? Ada nanti. Ada lapangan hukum yang tidak dapat dimasuki oleh badan hukum. Nah, kita tahu badan hukum adalah pendukung hak dan kewajiban yang tidak berjiwa sebagaimana manusia. Di mana subjek hukum, walaupun demikian, badan hukum dapat mempunyai hak dan kewajiban, serta dapat pula mengadakan hubungan-hubungan hukum. Baik antara badan hukum yang satu dengan badan hukum yang lain, maupun badan hukum yang satu dengan orang dalam arti manusia, naturally person tadi. Karena itu badan hukum dapat mengadakan hubungan hukum seperti perjanjian, jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, ya, dan segala macam perbuatan di lapangan harta kekayaan, ya. Jadi di lapangan harta kekayaan, ya. Sehingga dengan demikian badan hukum adalah pendukung hak dan kewajiban yang tidak berjiwa sebagai lawan pendukung hak dan kewajiban yang berjiwa. Manusia kan yang berjiwa. Dan sebagai subjek hukum yang tidak berjiwa, maka badan hukum itu kan tidak badan hukum itu tidak dapat berkecimpung di lapangan hukum keluarga seperti subjek hukum yang berjiwa tadi. Nah, dia tidak dapat berkecimpung di lapangan hukum keluarga. Mana ada badan hukum bisa kawin, ya, melahirkan, ya, walaupun mungkin dalam badan hukum ada istilah merger, ada istilah apa itu istilahnya merger akuisisi, itu bukan perkawinan, bisa anak perusahaan, bukan itu, bukan dalam konteks hukum keluarga, ya. Jadi keluarga, dia hanya dapat berkecimpung di lapangan hukum harta kekayaan, ya. Tidak mungkin badan hukum melahirkan, melakukan perkawinan, perceraian, menjadi pewaris, dan lain-lain. Nah, oleh karena itu adanya badan hukum di samping manusia tunggal tadi adalah suatu realita,
yang timbul sebagai suatu kebutuhan hukum dalam pergaulan masyarakat sebagai kebutuhan hukum. Karena tadi ada manusia tadi yang berkumpul bersama-sama yang ingin mencapai kepentingan bersama tadi. Nah, oleh itu tuh awal kemudian dikonstruksikannya adanya kepentingan bersama ini diwadahi dengan tadi badan hukum tadi ya, yang mempunyai tujuan, kepentingan yang bersama ingin diperjuangkan. Nah, oleh karena itu berkumpul, mempersatukan diri dengan membentuk suatu organisasi dan memilih pengurusnya untuk mewakili mereka. Dan kemudian mereka juga memasukkan harta kekayaan dalam organisasinya tadi ya, selain menunjuk pengurus juga, dan menetapkan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan maupun anggaran dasarnya, peraturan-peraturan yang berlaku bagi misalnya baik pengurus ya, baik yang mengelola organisasi yang mereka berkumpul tadi. Nah, sehingga dianggap perlu sebagai kesatuan yang baru. Ya. Ya, oleh karena itulah dikonstruksikan sebagai subjek hukum badan hukum yang mempunyai hak-hak dan kewajiban. Di mana anggota bertindak hukum sendiri. Nah, itu ya asal muasalnya kenapa dikonstruksikan sebagai badan hukum. Karena adanya kepentingan tadi, orang-orang person tadi mempunyai kepentingan yang ingin dikejar bersama, tujuan yang bersama, lalu mereka berkumpul, membentuk organisasi, menunjuk pengurusnya, lalu memasukkan harta kekayaan untuk mencapai tujuan tadi. Kemudian membuat suatu aturan yang berlaku. Organisasi tadi. Nah, sehingga ini akan membentuk suatu kesatuan yang tumbuh dalam pergaulan hukum. Jadi bertindak nanti akan merupakan satu kesatuan yang biasanya diwakili oleh pengurusnya tadi. Nah, untuk membatasi agar pengurusnya tidak tetap pada jalur untuk kepentingan bersama, untuk tujuan bersama, lalu dibatasi dengan adanya peraturan-peraturan, anggaran dasar yang berlaku bagi organisasi tadi. Sehingga konstruksi adanya kumpulan orang ini akhirnya tadi dikonstruksikan sebagai badan hukum. Ya. Sehingga suatu realita lahir karena kebutuhan hukum dalam pergaulan di masyarakat. Nah, ini maksudnya. Bisa dipahami bahwa selain manusia tadi, karena kebutuhan masyarakat, lalu dikonstruksikan ada subjek hukum lain. Di mana sebenarnya manusia-manusia tadi juga, kumpulan manusia tadi juga, yang mempunyai kepentingan yang sama. Nah, lalu dikonstruksikan sebagai badan hukum. Nah, bisa dipahami dulu ini? Bisa ya? Nah, kemudian manusia mempunyai kepentingan perseorangan, juga mempunyai kepentingan bersama yang harus diperjuangkan. Nah, di sini mereka berkumpul, mengadakan organisasi, pengurus mewakili, kemudian memasukkan harta kekayaan, lalu membuat peraturan-peraturan intern yang berlaku bagi organisasi tadi. Kalau dalam badan hukum misalnya anggaran dasar, peraturan-peraturan internnya ya diatur, kewenangan dari misalnya kalau direksi yang pengurusnya mengelolanya direksi, kedudukan organ yang tertinggi. Nah, itu biasanya diatur dalam anggaran dasar. Nah, kepentingan bersama. Nah, karena ada kepentingan bersama tadi, yaitu adanya kesatuan kerjasama, sehingga melahirkan suatu kesatuan yang baru di dalam masyarakat. Sehingga kesatuan yang baru ini mempunyai hak dan kewajiban tersendiri, terpisah dari hak dan kewajiban person tadi, yang bersatu tadi. Ya. Nah, di satu sisi manusia mempunyai hak dan kewajiban sendiri, tapi dia juga karena tadi ingin mempunyai adanya kesamaan kepentingan untuk mengejar tujuan yang sama, lalu mereka membuat kesatuan kerjasama. Nah, sehingga juga mempunyai hak dan kewajiban yang tersendiri, terpisah dari dia sebagai pribadi. Nah, nanti kesatuan ini akan bertindak hukum sendiri, terlepas dari pribadi yang berkumpul tadi. Ya. Nah, itu ya. Nah, kemudian perlu diketahui BW tidak mengatur secara lengkap dan sempurna
hanya pada buku 3 titel 9 pasal 1653 sampai 1665 istilah Vandalisme. Nah, ini dipandang sebagai perjanjian diatur dalam buku 3 tentang perikatan. Nah, di sini para ahli keberatan badan hukum adalah person, harusnya dalam buku 1 tentang orang. Nah, badan hukum ini sendiri ternyata diatur tidak di buku 1 dalam BW. Ya. Nah, itu ternyata itu dipandang sebagai perjanjian dalam buku 3 perikatan. Karena memang mereka melakukan perikatan kesepakatan bahwa mereka berkumpul untuk bersama-sama tadi mengejar kepentingan dan tujuan. Maka itu tentang badan hukum di BW itu diatur dalam buku 3 tentang perikatan. Nah, para ahli keberatan badan hukum adalah person. Harusnya di dalam buku 1 tentang orang. Nah, selain itu diatur dalam undang-undang, misalnya undang-undang perseroan terbatas, undang-undang perbankan, undang-undang koperasi, dan undang-undang yayasan. Nah, jadi diatur dalam undang-undang, misalnya undang-undang PT, undang-undang perbankan, undang-undang koperasi, undang-undang yayasan. Nah, di Indonesia sendiri yang masuk kategori badan hukum adalah PT, perseroan terbatas, koperasi ya, dan yayasan ya. Mungkin dalam perkembangannya ada selain ini, nanti mungkin tanya dengan Ibu Sahrida ya, nanti kalau belajar hukum perusahaan. Nah, itu selain 3 itu apa ada lagi perkembangan sekarang. Nah, jadi perseroan terbatas, koperasi, yayasan itu statusnya badan hukum. Kalau yang seperti CP ya, UD kan banyak orang statusnya. Nah, itu badan usaha. Ya, itu statusnya badan usaha, bukan badan hukum ya. Nah, kalau PT itu badan usaha yang berbadan hukum. Ya. Nah, di sini para ahli keberatan badan hukum adalah person, harusnya dalam buku 1 tentang orang. Nah, jar ahli harusnya di bagian person, diatur dalam buku 1. Nah, itu ya keberatan dari para ahli. Nah, kemudian ada beberapa teori badan hukum. Nah, apa sih teori-teori badan hukum? Nah, di sini ada beberapa teori yang melegitimasi bahwa badan hukum itu memang ada landasan teorinya. Pertama, teori fiksi. Nah, ini dikemukakan Ponsavigny Howe. Fiksi itu kan yang seolah-olah yang sebenarnya tidak ada seolah ada kan? Nah, jadi kata orang itu biasanya karangan fiksi. Dulu ada pernah waktu zaman ibu majalah fiksi ya, ada cerita-cerita fiksi, majalah Anita Cemerlang, wow, kisah remaja di dalamnya, tapi fiksi katanya. Nah, adalah badan hukum semata-mata buatan negara, di mana badan hukum hanyalah fiksi, yaitu yang sesungguhnya tidak ada. Orang menghidupkannya dalam bayangan sebagai subjek hukum. Jadi badan hukum semata-mata buatan negara. Badan hukum hanya fiksi, yaitu sesuatu yang sesungguhnya tidak ada. Orang menghidupkannya dalam bayangan sebagai subjek hukum. Nah, yang kedua teori harta kekayaan. Ya. Dorr-Vermeulen teori. Nah, hanya manusia yang dapat menjadi subjek hukum. Akan tetapi ada kekayaan yang bertujuan tertentu yang bukan kekayaan seseorang. Jadi maksudnya itu kan tadi, karena tadi manusia tadi berkumpul, sepakat untuk mengejar kepentingan bersama, dan tentunya ada diperlukan kan harta untuk mencapai tujuan tadi. Sehingga dimasukkan harta kekayaan yang terpisah dari kepemilikan pribadi-pribadi tadi. Sehingga harta kekayaan itu dianggap mempunyai tujuan, kumpulan harta kekayaan yang dimasukkan tadi. Tetapi juga kekayaannya tadi adalah bertujuan dan bukan milik perseorangan, tapi adalah milik badan hukum tadi untuk mencapai tujuan dari badan hukum tersebut. Nah, ini teori badan hukum. Jadi ada harta kekayaan yang pada bertujuan. Yang ada bertujuan. Ini ada harta yang bertujuan.
Ya, tujuannya tadi ada kepentingan-kepentingan bersama tadi. Nah, ini teori yang kedua. Selanjutnya ada teori yang ketiga. Teori organ atau Van Gierke. Nah, ini diikuti oleh Mr. Elsie Falano. Badan hukum menurut teori ini bukan abstrak atau fiksi. Ini bukan kekayaan yang tidak bersubjek. Nah, ini mengandung organisme real, menjelma sungguh-sungguh dalam pergaulan hukum, sehingga dapat membentuk kemauan sendiri dengan perantara alat-alat yang ada padanya. Nah, ini adanya pengurus, anggota-anggota seperti manusia. Nah, ini ya, yaitu badan hukum adalah abstrak juga katanya fiksi, bukan kekayaan yang tidak bersubjek. Nah, jadinya bukan abstrak katanya. Dia mengcounter ya, kayaknya teori yang satu. Tetapi katanya itu adalah organisme real, bukan fiksi, kata teori ini. Karena organisme realnya itu menjelma sungguh-sungguh dalam pergaulan, terasa dalam pergaulan. Ada yang melakukan perbuatan-perbuatan hukum. Maka itu dikatakan ini adalah organisme real. Nah, sehingga dapat membentuk kemauan sendiri dengan perantara. Nah, katanya realnya ya tadi ya dengan perantara alat-alat yang ada padanya. Apa alat-alat yang padanya? Yaitu organ tadi. Apa organ? Yaitu pengurus atau anggota-anggota yang akan menggerakkan, mewakili badan hukum tadi. Yang seperti manusia juga. Maka itu katanya itu ada abstrak, ada realnya. Yaitu dapat dilihat dari tindakan, perbuatan, kemauan, dari alat-alat kelengkapan yang ada padanya atau organ tadi. Nah, biasanya kan badan hukum diwakili bisa pengurus ya, bisa dewan direksi atau anggota-anggotanya. Nah, itu yang bertindak sebagai badan hukum tersebut. Sehingga katanya itu adalah real. Terlihat menjelma sungguh-sungguh dalam pergaulan hukum. Nah, ini teori organ. Kemudian ada lagi teori property kolektif, Palaniol dan Mollengraf. Nah, Starbusman, Krenenburg. Nah, kekayaan badan hukum adalah kepunyaan bersama-sama anggotanya. Orang yang berhimpun satu kesatuan dan membentuk suatu pribadi yang dinamakan badan hukum. Badan hukum adalah konstruksi yuridis saja. Nah, jadi sebenarnya memang konstruksi yuridis saja. Ya, dikonstruksikan bahwa dia seperti manusia, badan hukum bisa melakukan perbuatan hukum dan juga melaksanakan hak dan kewajiban dia. Tapi tetap kan yang mewakilinya nanti yang menggerakkannya adalah manusia juga, ya, tetapi bukan sebagai pribadi. Nah, kekayaan badan hukum adalah kepunyaan bersama-sama anggotanya. Orang-orang yang berhimpun satu kesatuan dan membentuk suatu pribadi yang dinamakan badan hukum. Nah, ini kekayaan yang kolektif, properti kolektif maksudnya ya, kurang lebih aja tadi dengan harta kekayaan bertujuan tadi. Nah, jadi badan hukum katanya hanya konstruksi yuridis saja. Memang dikonstruksikan secara yuridis, ya, hukum yang mengkonstruksikannya. Nah, untuk teori ini dulu bisa dipahami. Nah, ini yang terakhir teorinya, teori kenyataan yuridis. Nah, ini yuridis, real, states, real, major. Nah, badan hukum merupakan reality, konkret, real, walaupun tidak dapat diraba, bukan hayal, kenyataan yuridis. Nah, di sini mempersamakan badan hukum terbatas sampai bidang hukum saja. Nah, jadi ini sama nih teori, ini juga mengkontra yang teori mengatakan fiksi tadi. Katanya badan hukum merupakan real, konkret loh, ada di masyarakat. Tidak dapat diraba, bukan hayal. Memang tidak dapat diraba, bukan hayal, tapi adalah kenyataan yuridis. Ya, jadi bukan hayal, tapi adalah kenyataan. Jadi jadinya mengcounter ya. Nah, supaya bukan hayal, tapi adalah kenyataan yuridis. Jadi ini mengcounter bahwa fiksi tadi.
Nah, di sini mempersamakan badan hukum terbatas sampai bidang hukum saja ya. Jadi hanya dipersamakan di bidang hukum, di lapangan lain tidak. Nah, jadi 5 teori tadi, teori yang mengemukakan apakah badan hukum itu ada atau tidak. Atau konstruksi badan hukum itu yang bagaimana. Jadi ada 5 teori tadi ya yang dikemukakan oleh para ahli. Nah, ini dulu yang ingin ditanyakan sebelum presensinya diaktifkan ya. Ini berapa jam berapa sih sudah? Bentar ya, Ibu lihat jam dulu. Jam 8.39 ya? Udah. Jam berapa itu? Jam berapa ditanya? 8.39. Ya, 8.39. Ada yang ingin ditanyakan? Mungkin kita diskusi dulu tentang badan hukum. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Dari Bu, coba. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau gitu kita lanjut ya. Nah, kemudian bagaimana pembagian badan-badan hukum? Kalau kita lihat menurut pasal 1653 BW, badan hukum diadakan oleh pemerintah atau kekuasaan umum. Misalnya daerah provinsi atau kabupaten. Kemudian badan hukum yang diakui oleh pemerintah atau kekuasaan umum. Ya. Di sini ada perkumpulan-perkumpulan gereja, organisasi-organisasi keagamaan, dan lain-lain. Nah, badan hukum didirikan oleh suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, ya, dan ketertiban umum. Nah, ini kalau badan hukum yang diakui oleh pemerintah, misalnya perseroan terbatas, koperasi, yayasan, dan lain-lain. Nah, ini menurut pasal 653. Jadi ada yang diadakan oleh pemerintah, ada badan hukum yang diakui oleh pemerintah, pembagiannya. Selain itu juga ada dilihat dari segi wujud. Nah, ini dilihat dari segi wujud, ya. Dilihat dari segi wujud, yaitu korporasi sama dengan gabungan, yaitu kumpulan orang-orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri. Misalnya perseroan terbatas atau koperasi. Ya. Jadi korporasi adalah gabungan kumpulan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri. Misalnya PT tadi dan koperasi. Nah, juga ada yayasan, dilihat dari segi wujud, atau stikting. Adalah harta kekayaan yang tersendiri untuk tujuan tertentu, yaitu kalau yayasan kan untuk kepentingan sosial dan keagamaan. Nirlaba biasanya, dan kemanusiaan, tidak ada anggota, yang ada hanya pengurus. Berbeda dengan PT, kalau PT kan biasanya mengejar keuntungan atau laba. Ya. Kalau koperasi ya tengah-tengah juga untuk kepentingan para anggotanya biasanya. Nah, ini ya dilihat dari segi wujud badan hukumnya. Kemudian perbedaan antara yayasan tadi dengan korporasi. Pada korporasi, nah ini pada korporasi, anggota bersama-sama mempunyai kekayaan dan macam-macam kepentingan. Badan hukum kepentingannya tidak terletak pada anggota. Dia tidak punya anggota kalau yayasan. Ya. Nah, kemudian korporasi, para anggotanya bersama-sama merupakan organ.
Sedangkan pemegang kekuasaan tertinggi adalah organ. Sedangkan yayasan kekuasaan tertinggi adalah pengurus. Ya, kalau perseroan terbatas misalnya dewan kekuasaan tertinggi organnya apa? Rapat umum pemegang saham. Nah, memang akhirnya kan para anggota, ya kan tadi pemegang saham. Nah itu kalau contohnya, kalau dalam korporasi. Nah korporasi menentukan maksud dan tujuan adalah para anggotanya. Sedangkan yayasan adalah orang-orang yang mendirikan, yang kemudian berdiri di luar badan hukum. Nah ini ya, korporasi perbedaannya dengan yayasan tadi. Nah, korporasi titik berat pada kekuasaan dan kerjanya ya. Sedangkan yayasan titik berat pada kekayaan yang ditujukan mencapai maksud tertentu. Nah, ini ya perbedaan, ada 4 perbedaan antara yayasan dengan korporasi. Nah, sekarang badan hukum. Ya, ada badan hukum publik dan badan hukum privat. Ini dilihat dari kriteria yang digunakan. Nah, kalau dilihat dari kriteria yang digunakan berdasarkan cara terjadinya. Kalau dilihat dari cara terjadinya, kalau badan hukum tadi privat didirikan oleh perseorangan kan? Nah, sedangkan kalau badan hukum publik itu didirikan oleh pemerintah negara. Jadi dari cara terjadinya dilihat tadi, kalau didirikan perseorangan berarti badan hukum privat. Kalau didirikan oleh pemerintah atau negara itu adalah badan hukum publik. Nah, itu kriteria yang digunakan untuk menentukan publik dan privat. Badan hukumnya bisa juga dilihat dari lapangan, ya, dari lapangan kerjanya. Untuk kalau ini untuk kepentingan umum misalnya atau tidak. Nah, kepentingan umum yaitu badan hukum publik. Kalau kepentingan perseorangan badan hukum privat. Ini kalau dilihat dari cara kerjanya, lapangan kerjanya. Untuk ini dulu, sedikit lagi ya. Ini sampai, Ibu lihat dulu slide ini sampai berapa ini. Nah, kemudian syarat-syarat badan hukum. Di sini ada adanya kekayaan yang terpisah. Sorry, bentar ya. Nah, harta kekayaan dari para anggota atau perbuatan pemisahan yang dilakukan seseorang atau partikular pemerintah untuk suatu tertentu. Nah, harta kekayaannya alat untuk mencapai tujuan. Nah, jadi adanya kekayaan dari para anggota atau perbuatan pemisahan yang dilakukan seseorang partikular. Nah, ini harta kekayaan alat untuk mencapai tujuan. Jadi ada kekayaan terpisah. Nah, itu kan sesuai dengan teori tadi kan? Ini syaratnya. Kedua, mempunyai tujuan tertentu. Kan sesuai tadi juga bahwa pendirian badan hukum itu kan karena manusia tadi berkumpul ingin mencapai tujuan tertentu. Nah, tujuan tertentu dapat tujuan yang ideal maupun yang komersil sebagai tujuan tersendiri dari badan. Nah, lazimnya dirumuskan jelas dan tegas dalam anggaran dasarnya. Jadi biasanya dirumuskan dengan jelas dan tegas dalam anggaran dasarnya. Ya, tadi dibatasi dengan peraturan internnya kan tadi Ibu jelaskan kan. Ini sebenarnya. Nah, untuk memberikan panduan ruang untuk berjalannya badan hukum. Nah, kemudian juga mempunyai kepentingan sendiri. Nah, badan hukum mempunyai kepentingan sendiri syaratnya. Yaitu mencapai tujuan badan hukum mempunyai kepentingan sendiri yang dilindungi oleh hukum. Nah, kepentingan sendiri dari badan hukum harus stabil, tidak terikat pada suatu waktu yang pendek, tapi jangka panjang. Ya. Jadi kepentingan sendiri dari badan hukum harus stabil, tidak terikat pada suatu waktu yang pendek, tapi jangka panjang. Nah, kemudian adanya organisasi yang teratur. Badan hukum adalah konstruksi yuridis, melakukan perbuatan hukum dengan perantara organnya, tata cara organ badan hukum yang terdiri dari manusia mewakili badan hukum,
ya. Bagaimana dipilih, diganti, tugas dan kewenangannya diatur dalam anggaran dasar. Nah, peraturan lainnya dan rapat anggota sehingga badan hukum mempunyai organisasi. Nah, itu tadi ya 4 ya, tadi 4 syarat. Nah, adanya organisasi teratur nih yang disebut organ tadi. Kalau perseorangan terbatas misalnya dewan direksi ya organnya ya yang mewakili. Tapi kan mungkin organnya ada beberapa. Kalau di PT itu rapat umum pemegang saham, dewan direksi, komisaris, kan ada komisaris juga. Nah, itu yang mengawasi. Nah, itu yang dimaksud organ-organ ini yang nanti akan menjalankan badan hukum tadi. Yang biasanya tugas dan kewenangannya sudah diatur dan dibatasi dalam anggaran dasar. Atau peraturan lain dari rapat anggota sehingga badan hukum mempunyai organisasi yang teratur. Ikut lagi. Nah, kemudian badan hukum diwakili manusia biasa yang bertindak untuk dan atas nama badan hukum, yang disebut organ atau alat perlengkapan, pengurus, direksi, dan lain-lain. Organ bertindak dan berbuat berdasarkan anggaran dasarnya atau peraturan lainnya. Nah, tindakan badan hukum yang melampaui batas yang ditentukan menjadi tanggung jawab pribadi organ. Kecuali tindakan itu menguntungkan badan hukum atau organnya yang lebih tinggi. Nah, tadi kan bahwa organ tadi kan dibatasi oleh aturan internetnya yang biasa diatur dalam anggaran dasar. Bahkan juga diatur dalam peraturan perundang-undangan. Nah, kita tahu badan hukum kan diwakili oleh organ tadi. Manusia juga yang mewakilinya lah. Diwakili manusia biasa juga yang bertindak untuk dan atas nama badan hukum. Nah, Ibu aktifkan dulu presensinya bentar. Sebelum Ibu lanjutkan. Bentar ya.
Silakan isi presensinya. Silakan diisi. Bisa diisi? Bisa, Bu. Nah, oke, sambil Ibu selesaikan. Nah, ini terkait perbuatan badan hukum. Badan hukum diwakili manusia biasa yang bertindak untuk dan atas nama badan hukum, ya. Yang disebut organ atau alat perlengkapan, pengurus, direksi, dan lain-lain. Nah, organ harus bertindak dan berbuat berdasarkan anggaran dasar dan peraturan lainnya. Nah, tindakan badan hukum yang melampaui batas yang ditentukan menjadi tanggung jawab pribadi organ. Ternyata organnya tadi misalnya dewan direksi atau direkturnya tadi melakukan tindakan yang melampaui kewenangannya. Padahal menurut anggaran dasarnya itu tidak dibenarkan misalnya. Maka itu akan menjadi tanggung jawab pribadi dari organ tersebut. Atau dari direksi itu misalnya. Kecuali tindakannya itu menguntungkan badan hukum atau organ yang lebih tinggi. Sehingga menyetujui tindakan itu. Nah, ini di pasal 1653 BW. Dan pasal 45 WPK. Nah, kemudian lain organ tadi bertindak masih berada dalam batas-batas kewenangan. Meskipun terjadi kesalahan dan dapat dikatakan perbuatan melawan hukum, badan hukum tetap bertanggung jawab. Kalau ia masih dalam batas-batas tidak melampaui kewenangannya, walaupun kemudian terjadi perbuatan melawan hukum misalnya. Badan hukum tetap bertanggung jawab. Nah, ini dulu lagi ada yang ingin ditanyakan? Bentar. Sorry, habis dah. Bisa sampai 19 ya. Nah, oke, ada lagi yang ingin ditanyakan sebelum Ibu akhiri perkuliahan hari ini? Sudah presensi semua? Sudah presensi semua? Ada yang ingin ditanyakan? Nanti minggu depan kita masuk lagi ya. Ibu 4 kali pertemuan. Ada yang ingin ditanyakan? Nah, sekarang satu hal yang Ibu jelas. Sedikit lagi Ibu nambahkan. Bentar, tadi lupa. Nah, untuk yang tidak cakap tadi melakukan perbuatan hukum, nah tentu ada wakilnya. Nah, untuk anak yang belum dewasa, karena mereka dianggap tidak cakap kan, misalnya untuk anak yang belum dewasa, siapa yang mewakilinya dalam melakukan di dalam pergaulan hukum, mempertahankan hak dan kewajibannya? Siapa yang mewakilinya? Orang tua atau wali. Ya, tapi yang pertama dulu anak itu berada di bawah kekuasaan orang tua. Nah, anak yang belum berusia 18 tahun berada di bawah kekuasaan orang tua. Jadi orang tua yang mewakili anak itu di dalam maupun di luar pengadilan, misalnya dalam melakukan perbuatan hukum. Nah, kemudian selain itu juga anak yang belum dewasa tadi bisa berada di bawah perwalian. Kapan seorang anak berada di bawah perwalian? Kalau anak tersebut tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tua. Apa penyebab misalnya anak tidak berada lagi di bawah kekuasaan orang tua? Bisa aja orang tuanya sudah meninggal. Orang tuanya misalnya tidak memenuhi syarat kecakapan, mungkin tadi kada sehat akal pikirannya, sehingga atau orang tuanya dicabut kekuasaan orang tuanya, sehingga anak bisa dalam perwalian. Jadi kalau tidak kekuasaan orang tua atau walinya nanti yang mewakili seorang anak yang belum dewasa tadi. Kalau orang yang dewasa, Bang, tapi sehat akal pikirannya, siapa yang mewakili? Yang mewakilinya adalah kurator atau pengampu.
ya, pengampu. Nah, kalau menurut BW sih itu ditetapkan oleh pengadilan. Nah, untuk dulu kan BW kan berlaku bagi orang-orang Eropa dan turunannya dan orang timur asing, Tionghoa. Nah, pada saat itu untuk pribumi, Bumi Putra, pada saat itu belum ada aturan yang mengatur tentang pengampuan ini. Nah, dalam masyarakat sendiri biasanya apakah cukup dengan datang ke notaris atau minta penetapan pengadilan. Nah, ini memang sampai sekarang belum ada aturannya secara tegas. Tapi kalau di BW kan harus dengan penetapan, dengan melalui pengadilan meminta menunjuk pengampunya. Kemudian untuk yang orang yang dilarang oleh undang-undang, contohnya orang yang dipilotkan oleh pengadilan niaga. Nah, siapa yang mengambil alih terhadap kewenangannya, terhadap bertindak terhadap harta kekayaannya? Nah, itu diwakili oleh kurator. Nanti kurator ditunjuk oleh pengadilan niaga yang akan mengurus dan mengelola harta pihak yang dinyatakan pilot. Nah, itulah yang nanti bukan berarti mereka tidak cakap, tidak ada solusinya. Ya, solusinya tadi diwakili tadi. Ya. Nah, bagaimana juga seandainya terjadi orang yang belum dewasa Bu tetap melakukan perbuatan hukum? Apa akibat hukumnya? Nah, nanti dalam hukum perjanjian kalian akan dapat bahwa ada syarat subjektif dan objektif. Nah, syarat subjektif salah satunya adalah cakap melakukan perbuatan hukum. Kalau tidak terpenuhi syarat subjektif, kalau menurut hukum perjanjian pasal 1320 BW, nanti kalian belajar itu, maka perjanjiannya dapat dibatalkan. Kalau dapat, sepanjang tidak ada pembatalan, maka perjanjiannya tetap sah. Tapi dapat dibatalkan kalau syarat subjektif. Tapi kalau dalam perjanjian syarat objektif yang tidak terpenuhi itu batal demi hukum. Tapi tetap harus minta ke pengadilan juga pembatalannya. Ya. Nah, itu ya. Itu kalau misalnya melakukan perjanjian. Orang yang belum dewasa, pada sehat akal pikirannya, tapi harus dibuktikan. Ya. Nah, udah cukup. Ini ada tambahan Ibu, ada yang ingin ditanyakan tadi? Saya beri kesempatan satu orang lagi dulu ya. Nanti minggu depan aja kita diskusi lebih banyak. Ada yang ingin ditanyakan? Haliadi. Ya, Haliadi. Nah, kalau ormas itu apakah masuk badan hukum, Bu? Apa Haliadi? Nah, kalau ormas itu apakah masuk badan hukum, Bu? Apanya? Kalau ormas itu apakah masuk badan hukum, Bu? Badan hukum tidak. Tadi kan Ibu jelaskan. Badan hukum tadi bentuknya kan ada di Indonesia 3 kan tadi. Yaitu kalau ormas itu paling masuk masyhab atau perkumpulan saja. Atau organisasi. Kan ada syarat-syaratnya tadi. Selain itu juga ada prosedurnya nanti diatur juga dalam undang-undang. Kan di Indonesia yang badan hukum perseroan terbatas, yayasan, nah kecuali perseroan terbatas, yayasan, dan apa tadi satunya? Ada yang ingat? Ya, apakah ada tambahan di luar ini? Apakah BUMN itu? Tapi biasanya kan BUMN itu bentuknya juga nanti ke perseroan terbatas kalau sudah TBK, ya itu mungkin badan hukum. Nah, BUMN, ya itu nanti Bu Sarida. Mungkin BUMN masuk juga badan hukum. Nah, jadi itu aja. Kalau yang kayak ormas kan tadi? Ormas mungkin itu hanya sekedar perkumpulan. Ya. Oke? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Karena ada perkumpulan lain juga seperti CP itu hanya badan usaha, itu tidak badan hukum. Anda sering kan lihat CP. Ya, CP angin ribut, CP apa? Itu dia tidak badan hukum itu. Hanya badan usaha. Kalau perseroan terbatas itu badan hukum. Ya. Nah, oke, nanti dalam hukum perusahaan kalian akan lebih jelas lagi. Nanti akan belajar kalau hukum perusahaan, ya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada? Kalau tidak ada, Ibu cukupkanlah satu orang ini aja dulu. Absennya kalau ada yang masalah, nanti bahannya Ibu upload di Simari ya. Bahan yang Ibu jelaskan ini. Ya. Oke, nah tapi ini belum. Nanti Ibu upload.
Bu kira cukup dulu pertemuan hari ini. Absennya kalau ada yang bermasalah lah. Nah, Ibu kira cukup.